Sistem teknologi di Cirebon, kereta Paksi Nagaliman, kereta Singgaporong, Pedati Gede, Kapuro Lawang Penter, dan Masjid. Kereta Kencana Paksi Nagaliman adalah kereta kencana milik Keraton Kanoman. Dulu, kereta ini digunakan Raja Keraton Kanoman untuk menghadiri upacara besaran. Selain itu, kereta ini juga digunakan untuk kirap pengantin keluarga Sultan Kanoman. Kereta tersebut diperkirakan dibuat tahun 1608 berdasarkan angka Jawa 1530 pada leher badan kereta yang merupakan angka tahun Saka. Sejak tahun 1930, kereta ini tidak digunakan dan disimpan di Museum Keraton Kanoman. Sedangkan yang sering dipakai pada perayaan-perayaan merupakan kereta tiruannya. Paksi Nagaliman adalah kereta kencana Kesultanan Kanoman Cirebon. Berukuran panjang 3 meter, tinggi 2,6 meter, dan memiliki roda yang bergaris tengah 1,5 meter. Sesuai dengan namanya yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu paksi artinya burung, naga artinya ular, dan liman bahasa Jawa artinya gajah. Melambangkan 3 unsur kekuatan Kesultanan Cirebon, yaitu liman untuk darat, naga untuk laut, dan paksi untuk udara atau langit. Pangeran Losari menjelaskan, Paksi Nagaliman merupakan karya seni yang dipadukan dengan konsep kendaraan kereta kencana yang memiliki arti dan pesan untuk toleransi terhadap sesama agama yang ada di Cirebon pada saat itu, yaitu Islam, Hindu, dan Konghucu. Kereta Singgaporong dibuat atas perintah Panembahan Ratu pada tahun 1649 Masehi berdasarkan Chandra Sangkala yang berbunyi Iku Pandita Buto Rupanane, yang berarti 1751 atau 1571 Saka Jawa, tahun Jawa. Menurut H.B. Voss, kereta Singgaporong bukanlah kereta yang didesain untuk ditarik dengan kuda, akan tetapi ia didesain untuk ditarik dengan sapi. Kereta Singgaporong didesain oleh Pangeran Angkawijaya Pangeran Losari, yang teknis pengerjaannya dipimpin oleh Dalem Gebang Sepuh dan pemahatnya ialah Ki Nataguna dari desa Kaliwulu. Kereta Singgaporong adalah sebuah kereta kencana yang bentuknya penggabungan antara 4 bagian hewan, singa atau macan pada bagian tubuh, kaki, dan mata, gajah pada bagian belalai, garuda pada bagian sayap, naga pada bagian kepala. Dibuat pada tahun 1571 Saka atau 1649 Masehi. Kereta ini digunakan untuk keperluan Sultan, ditarik oleh 4 kerbau putih atau disebut dengan kebo bule. Kedua kereta ini, kereta Paksi Nagaliman dan kereta Singgaporong, memiliki kelebihan yang sangat unik, yakni teknik pembuatan arsitekturnya tak jauh beda dengan kendaraan zaman sekarang. Misalnya, alat pengemudi kereta memiliki sistem hidrolik dengan bahan kayu dan baja, dan telah mengenal teknologi suspensi dengan menyusun per atau pegas layang-layangan besi yang dilapisi karet-karet pada 4 rodanya. Kereta ini dibuat oleh seorang arsitek kereta Panembahan Losari dan pemahatnya Ki Notoguno dari Kaliwulu. Pedati Gede Pekalangan yang terdapat pada situs Pedati Gede, Jalan Pekalangan Tengah, Pekalangan Selatan, Cirebon, memiliki panjang 8,6 meter, lebar 2,6 meter, dan tinggi 2,6 meter. Pedati ini menggunakan roda kayu dengan ukuran diameter 2 meter dan 1,5 meter. Herman de Vos, Direktur Museum Kereta Istana di Leiden, Belanda pada tahun 1993, menyatakan bahwa ukuran asli Pedati Gede Pekalangan seharusnya lebih besar jika dibandingkan dengan yang ada pada waktu sekarang. Pedati Gede Pekalangan memiliki 12 roda dengan panjang keseluruhan mencapai 15 meter. Kebakaran di daerah Pekalangan pada tahun 1907 mengakibatkan sebagian artefak Pedati terbakar.
dari 12 roda menjadi 8 roda yang dapat dirangkai kembali. Roda lain yang terbakar masih tersimpan rapi di situs Bedati Gede. Bedati Gede Pekalongan digunakan Ki Gede Pekalongan untuk menyebarkan Islam ke pelosok-pelosok terpencil di Pulau Jawa, dan pernah digunakan oleh Sunan Gunung Jati untuk mengangkut material bangunan Masjid Agung Samcita Rasa Keraton Kesepuhan yang didirikan pada tahun 1486. Gapura Lawang Bentar di Cirebon adalah simbol keakraban antara Kesultanan Demak dan Cirebon. Di Cirebon, gapura ini menghiasi gang di perkampungan dan berkaitan dengan sejarah kerajaan Majapahit dan Demak. Bentuk gapura Lawang Bentar di Cirebon memiliki ciri khas yang menarik dan berbeda dari gapura Lawang Bentar yang ditemukan di Jawa Tengah, Timur, dan Bali. Di Cirebon, gapura ini terdiri dari 2 tiang kayu yang disanggah oleh pondasi batu sebagai sandaran. Tiang kayu tersebut diukir dan dihiasi dengan ukiran khas Nusa Tenggara, sedangkan pada pelengkung, Candi Bentar biasa berbentuk lengkung atau bentuk gerbang pelangi yang disertai berbagai ukiran serta hiasan menjadi ciri khasnya. Gapura Lawang Bentar memiliki bentuk yang menyerupai candi yang melambangkan pengaruh Hindu, Cina, dan Islam dalam sejarah dan kebudayaan Cirebon. Beberapa contoh gapura Lawang Bentar Cirebon yang terkenal adalah 1. Gapura Keraton Kesepuhan, 2. Gapura Candi Bentar. Gapura Keraton Kesepuhan adalah gapura bergaya bentar yang sangat khas pada zaman Majapahit. Karena keunikan gapura tersebutlah, pemerintah Cirebon menjadikannya sebagai ciri khas atau landmark Cirebon. Pada tahun 1997, diwajibkan bagi setiap kantor instansi pemerintah dan berbagai instansi swasta untuk membangun gapura sebagai pintu gerbangnya. Kota Cirebon merupakan salah satu daerah yang pernah ditinggali oleh Wali Songo. Maka, tidak heran jika banyak peninggalan zaman kuno yang melambangkan Islam. Salah satunya adalah masjid. Di antara masjid-masjid bersejarah dan masjid yang ikonik di Cirebon adalah 1. Masjid Pejelagrahan. Masjid Pejelagrahan berada di Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lamahwungku, Kota Cirebon, Jawa Barat. Masjid ini berada persis di samping kompleks Kesultanan Kesepuhan Cirebon. Secara bentuk, masjid ini tidak berbeda dengan masjid pada umumnya. Namun, ukurannya terbilang tak cukup luas, sekitar 8 x 6 meter, sedangkan ruang utama masjid sekitar 3 x 4 meter. Uniknya, pintu menuju ruang utama masjid sangat pendek. Jemaah wajib mendudukkan kepala saat memasuki ruang utama masjid. Di ruang utama itu terdapat 4 tiang kekar yang dikenal dengan sebutan Soko Gunur. 4 tiang kekar ini merupakan warisan Wali Songo. Masjid Pejelagrahan disebut sebagai masjid pertama dan tertua di Cirebon, yang dibangun oleh Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walang Sungsang. Pejelagrahan berarti jala dan rumah. Pada zamannya Pangeran Cakrabuana, masjid ini menjadi tempat ibadah dan istirahat nelayan setelah berlayar. 2. Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang terletak di sisi barat alun-alun di depan Keraton Kesepuhan Cirebon merupakan salah satu masjid tertua yang ada di Pulau Jawa sebagai peninggalan dari bukti penyebaran agama Islam oleh para Wali Songo di Pulau Jawa. Masjid ini dibangun sekitar tahun 1480 Masehi. Nama masjid ini diambil dari kata sang yang bermakna keagungan, cipta yang berarti dibangun, dan rasa yang berarti digunakan. Konon, masjid ini memiliki memelo atau kemuncak atap. Namun, saat azan pitu atau 7 sholat subuh digelar untuk mengusir aji menjangan mulung, kubah tersebut pindah ke Masjid Agung Banten. Karena cerita tersebut, sampai sekarang setiap sholat Jumat di Masjid Agung Sang Cipta Rasa digelar azan pitu, yakni adzan yang dilakukan secara bersamaan oleh 7 orang muadzin berseragam serba putih. Di beranda samping kanan atau utara masjid terdapat sumur Zam-Zam atau banyu jis Sang Cipta Rasa yang ramai dikunjungi orang, terutama pada bulan Ramadan. Seperti di Masjid Agung Demak, di masjid ini juga terdapat Soko Guru atau tiang utama yang dibuat dari tatal, yaitu
pecahan-pecahan kayu berukuran kecil yang disatukan. 3. Masjid Raya At-Taqwa. Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon didirikan pada tahun 1918 di suatu kampung yang bernama Kejaksan, yang terdiri dari 2 bagian. Yang satu untuk dipergunakan sebagai tajuk agung Masjid At-Taqwa sekarang, dan setengah bagian lain dipergunakan sebagai alun-alun Kejaksan sekarang. Nama Masjid Raya At-Taqwa Cirebon semula sebenarnya adalah tajuk agung. Bangunannya sudah cukup lama dan tua, ruangannya terlalu kecil, dan letaknya kurang menghadap kiblat. Gaya arsitektur masjid ini mencirikan bangunan tropis dengan atap jurai, serta dilengkapi dengan 4 menara kecil atau disebut dengan minaret, dan sebuah menara setinggi 65 meter. Namun, kehadiran gerbang atau gate selebar 3 meter sebelum memasuki bangunan utama menjadi point of interest. Bangunan masjid memberi nilai tersendiri. Keindahan dan pesona Masjid Raya At-Taqwa semakin terasa kalau menara masjid yang setinggi 65 meter selesai dibangun dan mulai dibuka untuk umum. Para jamaah dapat menikmati indahnya suasana kota Cirebon dari ketinggian. Pada ruangan menara dilengkapi dengan wisata foto Cirebon tempo dulu, sehingga para pengunjung dapat menikmati juga setiap titian tangga di setiap lantai.